Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi mata kuliah Teori Akuntansi yang berjudul Perekayasaan Pelaporan Keuangan dan Rangka Konseptual. Yang mana kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Yono Wahyudi BP 15 11 0040, Kevin Alda Putra BP 18 11 0037, dan Dion Jafreli BP 18 11 0064. Pengertian pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. Proses perekayasaan. Yang pertama, tujuan ekonomi dan sosial negara. Dalam perekayasaan tersebut, tujuan negara dijabarkan dalam tujuan pelaporan keuangan. Harapannya adalah pencapaian tujuan akuntansi dengan sendirinya akan membantu tercapainya tujuan negara. Proses tersebut merupakan manifestasi dari pendefinisian akuntansi sebagai teknologi. Yang kedua, tujuan pelaporan keuangan, yaitu menyediakan informasi keuangan untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, pertanyaan perekayasaan, yang mana pertanyaan ini terdiri dari konsep dasar apa yang relevan, siapa subjek pelaporan, siapa yang dituju oleh informasi apa yang dilaporkan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan perekayasaan melibatkan pertimbangan dan pemilihan berbagai gagasan tentang ideologi, filosofi, paradigma, dan konsep dasar untuk menjamin agar tujuan pelaporan tercapai. Gagasan yang dipilih tentunya adalah gabungan diterapkannya akuntansi agar hasil perekayasaan menjadi efektif sebagai alat. Yang keempat, rangka konseptual dijabarkan dalam standar akuntansi dan acuan lainnya sehingga membentuk prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Yang kelima, media pelaporan yang terdiri dari bentuk, isi, dan jenis. Yang keenam, informasi akuntansi. Selanjutnya, perekayasaan deduktif. Ditinjau dari pendekatan penalaran, perekayasaan sebagai proses deduktif merupakan proses penalaran deduktif normatif. Tujuan sosial dan ekonomi negara dianggap telah disepakati atau sesuatu yang berian atau given dan menjadi premis dalam penalaran. Sebagai penalaran deduktif normatif, Hendrickson 1982 menggunakan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses perekayasaan untuk menghasilkan rangka teoritis akuntansi atau theoretical framework for accounting, yaitu aspek 1, pernyataan postulat yang menggambarkan karakteristik unit-unit usaha dan lingkungannya. Aspek 1 menghendaki agar perekayasa mengidentifikasi dan mempertimbangkan karakteristik operasi perusahaan beserta lingkungan politik, ekonomi, budaya, dan sosial tempat akuntansi akan diterapkan. Aspek 2, pertanyaan tentang tujuan pelaporan keuangan yang diturunkan dari pernyataan postulat. Aspek 2 mengarahkan perekayasa agar menentukan siapa pihak yang dituju oleh informasi dalam lingkungan negara yang dipostulatkan. Aspek 3, evaluasi tentang kebutuhan informasi oleh pihak yang dituju atau pemakai. Aspek 3, pemakai biasanya dipertimbangkan sebagai pihak yang mempunyai tingkat kecanggihan tertentu dan bukan pihak yang awam atau naif. Aspek 4, penentuan atau pemilihan tentang apa yang harus dilaporkan. Aspek 4 berkaitan dengan penentuan objek-objek dan kegiatan-kegiatan fisik perusahaan dan lingkungannya yang harus dilaporkan, beserta maknanya yang relevan dengan pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Aspek 5, evaluasi tentang pengukuran dan proses penyajian informasi perusahaan. Aspek 5 berkaitan dengan masalah bagaimana kegiatan fisik perusahaan dapat diterjemahkan dalam simbol-simbol kuantitatif atau dalam satuan uang yang bermakna. Dengan kata lain, aspek ini membahas pengembangan dan pendefinisian elemen laporan yang menjadi sarana untuk mengkomunikasi informasi tentang operasi suatu unit usaha dan lingkungannya. Aspek 6, penentuan dan evaluasi terhadap kendala-kendala pengukuran dan deskripsi unit usaha beserta lingkungannya. Yang dimaksud dalam aspek 6 adalah identifikasi keunggulan, kelemahan, berbagai alternatif pendefinisian pengukuran, penilaian, pengakuan, dan pengungkapan informasi dalam statement keuangan. Aspek 7, pengembangan dan penyusunan pernyataan umum yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen resmi yang menjadi pedoman umum dan dalam menyusun standar akuntansi. Aspek 8, perancangan bangunan, struktur dan format sistem informasi akuntansi untuk menciptakan, mengolah, meringkas, dan menyajikan informasi sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi. Baiklah, saya Dion Jafreli akan melanjutkan materi dari Kevin Alda Putra. Siapa merekayasa? Proses perekayasaan bukan suatu upaya perseorangan atau one-man show, tetapi merupakan upaya tim yang melibatkan berbagai disiplin intelektual dan kekuatan politik, mengingat perekayasaan tersebut merupakan suatu proses yang serius yang hasilnya akan berdampak luas dan jangka panjang. Telah disinggung sebelumnya bahwa pelaporan keuangan mempunyai dampak ekonomik
dan sosial karena pelaporan keuangan merupakan sarana atau wahana dalam pengalokasian sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, badan legislatif pemerintah atau dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat atau bahkan Majelis Pemusyawaratan Rakyat mempunyai peran yang penting dalam hal ini mengingat rangka konseptual mempunyai fungsi semacam undang-undang dasar atau konstitusi. Aspek semantik dalam perekayasaan. Aspek atau langkah dalam penalaran logis yang dikemukakan Hendriksen merupakan langkah yang kritis dalam proses perekayasaan karena hasilnya akan sangat menentukan bentuk, isi, susunan, dan lingkup statement keuangan. Telah disinggung sebelumnya, persoalan yang harus dijawab oleh perekayasa adalah bagaimana suatu kegiatan bisnis perusahaan yang kompleks disimbolkan dalam bentuk statement keuangan sehingga pihak yang dituju dapat membayangkan operasi perusahaan dari segi keuangan tanpa harus menyaksikan secara fisik operasi perusahaan. Proses seksama. Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses perekayasaan harus dilakukan melalui tahap dan prosedur yang seksama dan teliti. Hal ini diperlukan mengingat dokumen yang dihasilkan akan mempunyai status sebagai pernyataan resmi atau statement yang mempunyai tingkat keautoritatifan tinggi. Prosedur ini berlaku dalam penyusunan baik rangka konseptual maupun standar akuntansi yang bersifat statement. Rangka konseptual. Dalam perekayasaan akuntansi, jawaban atas pertanyaan perekayasaan akan menjadi konsep-konsep terpilih yang dituangkan dalam dokumen resmi yang di Amerika disebut rangka konseptual. Bila operasi akuntansi dianalogi dengan kegiatan kenegaraan, rangka konseptual dapat dianalogi dengan konstitusi, sedangkan prosesnya dapat dianalogi dengan proses pemikiran dalam perbuatan konstitusi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Modal. Salah satu modal yang banyak dikenal saat ini adalah rangka konseptual yang dikembangkan oleh VASB yang memuat 4 komponen konsep penting yaitu 1. Tujuan pelapor keuangan. Dimasukkannya tujuan untuk organisasi non-bisnis dalam rangka konseptual memberi syarat bahwa PASB bermaksud merancang rangka konseptual yang luas mencakupi operasi kedua jenis organisasi tersebut. 2. Elemen-elemen statement keuangan. Komponen elemen-elemen keuangan dituangkan dalam SVAC nomor 3 yang telah diganti dengan SVAC nomor 6. Penggantian ini dilakukan mengingat SVAC nomor 3 belum mencakup elemen statement keuangan untuk organisasi non-bisnis, tetapi hanya mencakup elemen-elemen untuk entitas bisnis. 3. Kriteria kualitas informasi. Menjelaskan tentang karakteristik informasi akuntansi agar bisa digunakan dalam pembuatan keputusan. 4. Pengukuran dan pengakuan. Secara garis besar tujuan dari SVAC nomor 5 adalah menentukan kriteria pengakuan yang fundamental dan panduan tentang informasi yang seharusnya dan kapan informasi tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Rangka konseptual. Versi IASC rangka konseptual versi International Accountancy Standard Committee disebut Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement dan diterjemahkan oleh IAI sebagai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Mempunyai komponen-komponen yang mirip dengan komponen konsep versi VASB. Untuk komponen tujuan IASC
menyebut sebagai tujuan statement keuangan, bukan tujuan pelaporan keuangan. Sebagaimana VASB menyebutkan, meskipun IASC menegaskan bahwa statement keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Kerangka konseptual aspek pendidikan karena VASB mencanangkan agar kerangka konseptual mengandung aspek kependidikan kepada pemakai. FASB memasukkan deskripsi, argumen dan penalaran yang cukup rinci dalam tiap urusan konsep. Di bidang akademik, kerangka konseptual merupakan materi yang sangat berharga dalam pengajaran teori akuntansi yang mempunyai dampak dalam perbaikan atau pemajuan praktik. Dengan memahami proses penekayasan dan merangka konseptual, kita sebagai mahasiswa akan selalu dapat menjelaskan mengapa standar akuntansi yang sekarang berjalan dipilih dan bukan yang lain.